Halo semuanya, pada saat ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai obligasi. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang ada terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Amelia Tampang. Yang kedua ada Belinda Lana Awang. Yang ketiga ada Chris Velinda Bambi. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa sebenarnya obligasi itu, siapa yang menerbitkannya, siapa yang membelinya, dan mengapa bersedia untuk membeli obligasi. Saham dan obligasi merupakan instrumen yang mendominasi pasar modal dimanapun. Dalam lingkungan pasar modal itu pula, obligasi seringkali disebut sebagai senior securities. Hal ini bukan karena obligasi lebih tua dari saham, melainkan karena bunga obligasi harus lebih dahulu dibayar sebelum issuer atau pihak yang menerbitkan obligasi membagi dividen kepada pemegang saham. Selain itu, jika issuer mengalami pailit, para pemegang obligasi mempunyai high claim lebih dahulu terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh issuer. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, obligasi sering diartikan sebagai pernyataan tertulis mengenai suatu utang. Sebagai surat utang, obligasi itu tidak bisa diterbitkan dan dimiliki oleh sembarang orang. Obligasi hanya bisa diterbitkan oleh suatu yang berbadan hukum publik, seperti negara atau pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha swasta, perusahaan industri, dan bank. Di sisi lain terdapat pihak yang membeli obligasi, dan yang biasanya membeli adalah perusahaan-perusahaan dana pensiun. Dengan membeli obligasi, seseorang atau badan usaha tertentu menjadi pemegang atau pemilik obligasi. Pihak ini sering disebut sebagai kreditor. Dengan demikian, obligasi dapat pula didefinisikan berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama dilihat dari pihak penerbit atau issuer. Obligasi adalah tanda meminjamkan uang dengan jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 1 tahun. Sementara dari sisi pembeli, obligasi adalah surat tagihan uang atas beban atau tanggungan pihak penerbit atau issuer. Sebagai surat utang, obligasi memberi kewajiban membayar kepada issuer. Pembayaran obligasi dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan menyebutkan tanggal waktu tertentu atau waktu jatuh tempo, dengan angsuran setiap tahun dan dengan cara tahunan. Artinya peminjam atau issuer menyediakan sejumlah uang tertentu untuk pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman pokoknya sekaligus. Dalam dunia pasar uang dan pasar modal, dikenal banyak macam obligasi yang bisa diterbitkan. Berikut ini dibuat pengelompokan berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang pertama, dari segi issuer, dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis obligasi. A. Obligasi pemerintah pusat atau government bonds. Biasanya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat itu sangat diminati masyarakat. Obligasi pemerintah pusat juga bersifat liquid, artinya setiap saat kreditor membutuhkan uang, ia dapat menukarkan obligasinya, instrumen obligasi dengan uang. B. Obligasi pemerintah daerah atau municipal bonds. Pemerintah daerah menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. C. Obligasi perusahaan atau corporate bonds. Tujuannya antara lain untuk mengembangkan dan memperluas usaha, termasuk merawat peralatan atau mesin-mesin dan membiayai pengeluaran rutin lainnya. Yang kedua, ditinjau dari cara peralihannya, obligasi dapat dikelompokkan atas 2 jenis, yaitu A. Obligasi atas tunjuk atau bearer bonds. Lembaran obligasi atas tunjuk mempunyai sejumlah ciri antara lain, kertas sertifikat dibuat dari bahan berkualitas tinggi, tak memuat nama pemilik atau pemegangnya, selalu tertera sejumlah kupon bunga dengan tanggal jatuh tempo, biasanya 6 bulan sekali, dan suatu tingkat suku bunga. B. Obligasi atas nama atau registered bonds. Obligasi atas nama dapat dibedakan atas 3 bentuk, yaitu obligasi atas nama untuk pokok jaminan, obligasi atas nama untuk bunga, dan obligasi atas nama untuk pokok pinjaman dan bunga sekalian.
pada obligasi atas nama untuk pokok pinjaman, dicantumkan nama pemilik dan dilekatkan kupon bunga. Sedangkan obligasi atas nama untuk bunga, nama pemilik tidak dicantumkan pada kertas obligasi, melainkan dicatat di perusahaan issuer. Yang ketiga, dilihat dari jangka waktu pelunasannya. Dikenal jenis-jenis obligasi sebagai berikut. A. Obligasi abadi atau annuity bond adalah suatu surat-surat hutang yang tidak mencantumkan hari tunai, tetapi hanya memberikan bunga secara terus-menerus. B. Perpetual notes. Mirip dengan obligasi abadi, notes juga tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga issuer tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan hutang kepada pemegangnya, kecuali issuer tersebut dilikuidasi. Rumus untuk menetapkan harga notes ialah bunga notes dalam rupiah dibagi bunga pasar dalam persen. Obligasi angsuran. Obligasi angsuran adalah suatu surat utang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, obligasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan aspek bunganya. Dalam perspektif ini, kita mengenal beberapa jenis obligasi sebagai berikut. A. Obligasi bunga atau interest bond adalah surat hutang yang diterbitkan karena kurangnya uang tunai untuk membayar bunga. B. Obligasi dengan bunga tetap, yaitu surat hutang yang memberikan bunga tetap yang dibayar pada setiap periode tertentu. Contoh dari obligasi jenis ini adalah obligasi jasa marga 4 tahap 2 seri K yang memberikan bunga tetap sebesar 18% per tahun dan dibayar setiap 3 bulan. C. Obligasi tanpa bunga atau zero coupon bonds. Konsekuensi dari obligasi yang demikian adalah pemilik tidak memperoleh pembayaran bunga secara periodik. Namun, keuntungan yang diperoleh dari pemilik obligasi yang demikian adalah selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo, yaitu sebesar nilai nominal dan harga pembeliannya. D. Obligasi dengan bunga yang ditangguhkan adalah surat utang yang pada beberapa tahun pertama tidak memberikan bunga. Hampir sama dengan obligasi jenis ini adalah surat tabungan berbunga atau rentespabrieven yang dikeluarkan kota Praja di negeri Belanda untuk membiayai rencana pembangunan perumahan. E. Obligasi dengan bunga yang variabel. Jenis obligasi ini diterbitkan untuk menghindarkan kerugian bagi para pemegang obligasi karena terjadi kenaikan tingkat bunga. Maka obligasi ini didefinisikan sebagai surat utang dengan bunga yang mengikuti tingkat bunga di pasar modal. Discount bonds. Obligasi ini diemisikan dan dijual kepada para pemodal dengan diskon untuk waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, pemegang obligasi mendapatkan jumlah nominal yang tercantum dalam obligasi. Yang kelima, pengelompokan obligasi juga dapat dibuat berdasarkan jaminannya. A. Obligasi dengan garansi atau guaranteed bonds. Perusahaan kecil atau yang tidak mempunyai harta yang cukup biasanya sulit untuk menjadi issuer. Sebagai jalan keluarnya, perusahaan-perusahaan kecil itu berafiliasi dengan perusahaan besar atau perusahaan negara agar memberikan jaminan terhadap pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya. B. Obligasi dengan jaminan aktiva. Dalam emisi obligasi jenis ini, issuer memberi jaminan dengan aktiva perusahaannya. C. Obligasi yang dijamin dengan real estate atau mortgage bond. Mortgage bond terbagi atas dua, yaitu mortgage bond open end. Obligasi ini memberi kemungkinan kepada issuer untuk menerbitkan obligasi berikutnya dengan jaminan real estate yang sebelumnya telah menjadi jaminan. Artinya, jika real estate yang menjadi jaminan itu dilelang, keduanya memperoleh pembagian yang proporsional sesuai nilai obligasi yang dimilikinya. Yang kedua, mortgage bond closed end mempunyai hak yang lebih tinggi dari pemegang obligasi yang diterbitkan kemudian. Artinya, pemegang obligasi yang diterbitkan lebih dahulu memperoleh prioritas untuk mendapat pembayaran. Obligasi jenis ini amat mirip obligasi dengan jaminan hipotek menurut sistem hukum Indonesia. D. Obligasi dengan klausul hipotek negatif. Obligasi jenis ini menunjukkan bahwa selama pinjaman obligasi berjalan,
Barang tak bergerak milik issuer tidak dibebani oleh hipotek. Ada kalangan issuer tertentu beranggapan bahwa perlindungan terhadap penurunan daya beli pada jaminan obligasi dapat dikompensasikan bila pada pinjaman obligasi tersebut diikat dengan klausul emas atau gold bonds. Obligasi dengan jaminan efek atau collateral trust bonds. Yang terjadi di sini, issuer memberikan jaminan kepada pembeli obligasi dengan efeknya sendiri dalam bentuk portofolio. Misalnya, Lipo Group menerbitkan obligasi dengan mempertaruhkan saham Lipo City, anak perusahaannya. Equipment Trust Bonds. Untuk obligasi ini, pihak issuer memberikan jaminan kepada para pembeli atau pemegang obligasi berupa perlengkapan atau peralatannya yang dimiliki dan dipergunakannya untuk kegiatan usaha sehari-hari. Yang keenam, obligasi berdasarkan hak pemegangnya. Obligasi berhak suara atau voting bonds. Dikatakan obligasi ini memberikan hak suara kepada pemegangnya apabila bunganya tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu. Obligasi dengan hak atas pembagian keuntungan atau participating bonds. Pemegang obligasi ini selain mendapat pembayaran atas bunga, juga mendapat pembagian keuntungan yang diperoleh perseroan atau issuer. Obligasi dengan premi. Obligasi jenis ini biasanya memberikan bunga yang lebih rendah dari obligasi biasa. Obligasi ini adalah kombinasi dari pinjaman obligasi dan pinjaman undian. Pinjaman obligasi dengan premi terjadi pada tahun 1959 ketika pemerintah RI menerbitkan obligasi berhadiah. Yang ketujuh, obligasi konversi atau convertible bonds dan obligasi koversia tanpa bunga atau zero coupon convertible bonds. Selain jenis-jenis yang disebutkan di atas, akhir-akhir ini terjadi emisi dan transaksi obligasi konversi dan obligasi konversi tanpa bunga sebagai derivasi atau turunan dari obligasi. Yang menjadi ciri khas jenis variasi ini adalah setelah jangka waktu tertentu dan dalam masa serta perbandingan atau harga tertentu pula dapat ditukarkan dengan saham dari perusahaan issuer. Sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi menawarkan beberapa keuntungan yang menarik, antara lain yang pertama, memberikan pendapatan tetap atau fixed income yang berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan berupa bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Dan yang kedua, bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito. Dalam pembayaran bunga obligasi harus didahulukan sebelum perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, bila posisi perusahaan penerbit obligasi mengalami likuidasi, maka pemegang obligasi memiliki hak yang lebih tinggi atas kekayaan perusahaan dibanding dengan pemegang saham. Dan yang keempat, keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Di samping penghasilan kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya, maka pemegang obligasi akan mendapatkan selisih yang disebut capital gain. Nah, selain itu, obligasi juga mempunyai risiko. Beberapa risiko yang melekat pada obligasi antara lain, yang pertama adalah risiko likuiditas. Risiko ini melekat pada semua obligasi, baik obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Risiko ini timbul dari kemungkinan tidak likuidnya suatu obligasi diperdagangkan atau tidak mudahnya menjual suatu obligasi di pasar sekunder. Yang kedua, risiko maturitas. Risiko ini juga ada pada semua obligasi, tetapi terutama pada obligasi dan berkaitan dengan masa jatuh tempo obligasi. Semakin lama jatuh tempo suatu obligasi, semakin besar tingkat ketidakpastian sehingga semakin besar risiko maturitas. Yang ketiga, risiko default. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi.
Dan yang keempat, risiko tingkat suku bunga atau interest rate risk. Karena harga obligasi sangat ditentukan oleh pergerakan tingkat suku bunga. Pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Artinya, jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Pada saat obligasi diluncurkan dan suku bunga umum bergerak turun, maka pihak perusahaan yang menerbitkan obligasi akan menderita rugi. Namun, bila obligasi dijual pada saat masa suku bunga bergerak naik, bisa jadi obligasi yang ditawarkan itu tidak mendapat sambutan pemodal. Nah, dengan demikian, pihak user dalam peluncuran obligasi harus benar-benar memperhatikan pergerakan tingkat suku bunga umum yang berlaku jika tidak mau mendapatkan risiko yang sangat besar. Dari uraian yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa obligasi merupakan instrumen alternatif investasi dan sumber dana jangka panjang, biasanya di atas 3 tahun, dan instrumen ini amat besar manfaatnya bagi dunia usaha dan pembangunan bangsa. Bagi pihak user, emisi obligasi dapat mendatangkan dana pinjaman jangka panjang dari kreditur secara bersamaan. Biaya total dan pinjaman jenis ini relatif murah dibandingkan dengan pinjaman bank. Jenis serta persyaratan obligasi dapat ditentukan sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan emiten atau issuer. Emisi obligasi juga menjadi sarana promosi perusahaan secara nasional. Emisi obligasi dapat mengurangi atau menambah beban utang luar negeri yang pada akhirnya dapat memperbaiki posisi neraca pembayaran. Dari sudut investor, obligasi merupakan instrumen yang menarik karena obligasi menawarkan berbagai jenis tingkat bunga yang menarik. Bagi investor yang aktif melakukan transaksi, instrumen obligasi juga dapat mendatangkan pendapatan berupa capital gain. Dibandingkan dengan investasi dalam saham, investasi dalam obligasi relatif lebih liquid dan mengandung risiko yang relatif lebih kecil. Oleh karena, obligasi adalah suatu bukti hutang, sedangkan saham adalah bukti kepemilikan. Demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 6 mengenai obligasi. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.